Kabar apakah yang sampai padamu tentang Palestina? Apakah sampai padamu berita tentang rumah-rumah yang dihancurkan, tanah-tanah meratap berpindah tuan, bahkan manusia yang dibulldozer? Apakah sampai padamu berita tentang air mata yang tumpah dan menjelma minuman sehari-hari, tentang jadwal makan yang hanya sehari sekali, atau listrik yang menyala cuma 4 jam sehari? Apakah sampai padamu berita tentang kanak-kanak yang tak lagi berbapak, tentang ibu mereka yang diperkosa atau diseret ke penjara? Para berita yang menggenggam batu dengan 2 tangan mungil mereka menghadang tentara Zionis Israel, lalu tangan dan kaki mereka disayat dan dibuntungi. Apakah sampai padamu berita tentang Masjidil Aqsa? Di halamannya menggenang darah dan tubuh-tubuh yang terbongkar, peluru yang berembang di udara, menyanyikan lagu kematian menyayat nadi, kekejaman yang melebihi fiksi dan semua film yang pernah kau tonton di bioskop televisi, kebiadaban yang maha Nazi. Tapi orang-orang di negeriku masih saja mengernyitkan kening Palestina. Untuk apa memikirkan Palestina? Persoalan di negeri sendiri menjulang. Mereka bersungut-sungut tak suka, membatu tak jarang terparuh menuduh pejuang kemerdekaan Palestina yang membela tanah air mereka sendiri sebagai teroris. Duhai, maka aku katakan pada mereka, tanpa abai pada semua persoalan di negeri ini atas nama kemanusiaan, menyalalah. Kita tak bisa hanya diam menyaksikan pagelaran maha Nazi sambil mengunyah 4/5 sempurna dan bercanda di ruang warga. Kita tak bisa sekadar menampung pembantaian itu dalam batin atau pura-pura tak peduli. Seorang teman dari Turki berkata, mereka yang batasi ruang kemanusiaan dengan batas-batas negara sesungguhnya belum mengerti makna kemanusiaan. Tanyakan pada Liga Arab, belum tibakah masa bagi kalian bersatu, membuka hati, berani berhenti mengamini nafsu Amerika yang seharusnya harus di bawah sepatu? Apakah perikatan bangsa-bangsa itu nyata? Sebab tak pernah kami dengar PBB nutup dan memberi sanksi pada di teroris Zionis Israel yang pongah melucuti kemanusiaan dan peradaban dari wajah dan hati dunia. Allah, sesungguhnya kita lakukan sesuatu, menyebarkan tragedi keji ini pada hati-hati yang bersih, memberi meski sedikit apa yang kita punya dan mendoakan Palestina. Apakah sampai padamu berita tentang maha Nazi itu, tentang Palestina yang bersemayam kokoh di hati mereka yang diberi kurnia, seperti cinta yang tak bisa kau hapus dari penglihatan dan ingatan, air mata, darah, denyut nadi manusia. Lawan maha Nazi, hancurkan Zionis Israel. Kawan-kawan, sengaja saya memulai ini dengan sebuah puisi yang pernah ditulis oleh Helvi Tiana Rosa. Puisi adalah suara hati. Puisi adalah menyuarakan suara-suara yang terbungkam, suara-suara dari kejauhan yang bahkan tak pernah terdengar oleh kita. Bicara tentang hati, hari ini kita hadir di sini. Kita hadir ke sini bukan semata-mata karena kemauan kita. Kita hadir ke sini karena panggilan kemanusiaan, panggilan peradaban. Hari ini kita berdiri di bulan Mei, bulan di mana Hari Internasional diperingati, bulan di mana pernah terjadi May Day pada 1800-an. Ratusan tahun yang lalu kaum buruh sudah mengajarkan kepada kita. Pada hari May Day itu mereka berjuang tidak dalam sekat-sekat batas negara. May Day mengajarkan kepada kita bahwa gerakan kaum buruh adalah gerakan global. Persatuan kaum buruh di seluruh dunia adalah cita-cita, adalah nafas kehidupan kaum buruh itu sendiri. Perjuangan kaum buruh pada saat May Day yang
adalah perjuangan universal tentang kesejahteraan, tentang keadilan, dan tentang kemanusiaan. Kalau hari ini ada orang bertanya, kenapa KSP juga bersuara tentang Palestina? Karena disitulah sesungguhnya kita ingin meletakkan nilai-nilai perjuangan kita, bahwa kaum buruh tidak berjuang untuk dirinya sendiri, tapi kaum buruh berjuang untuk seluruh peradaban umat kemanusiaan. Perjuangan kaum buruh tentang Omnibus Law misalnya, bukan semata-mata tentang perjuangan kaum buruh yang saat ini masih bekerja. Perjuangan kaum buruh untuk menolak Omnibus Law sejatinya juga perjuangan untuk memastikan agar generasi-generasi yang lahir pada esok hari tetap punya masa depan, punya harapan, bisa mewujudkan mimpi-mimpi kesejahteraan. Perjuangan kaum buruh tentang upah bukan semata-mata tentang perutnya sendiri. Perjuangan kaum buruh tentang upah sesungguhnya adalah untuk keluarga mereka, tapi juga untuk bangsa dan negaranya. Karena upah berkorelasi dengan daya beli, dan daya beli berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Perjuangan kaum buruh untuk menolak TKA, tenaga kerja asing, bukan semata-mata untuk melindungi mereka yang sekarang berada di pabrik yang nanti tergantikan oleh TKA itu. Perjuangan kaum buruh tentang penolakan terhadap tenaga kerja asing yang saat ini dipermudah dalam Omnibus Law sesungguhnya adalah perjuangan untuk bangsa dan negara ini. Karena kita tidak mau lapangan-lapangan yang tersedia di sini diperuntukkan oleh orang-orang asing. Kita mau setiap jengkal yang ada di negeri ini, sedikit apapun lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia ini diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyatnya. Jadi kalau masih ada orang yang berkata, untuk apa kamu berjuang ke Palestina? Dengan tegas kita ingin mengatakan bahwa ini adalah perjuangan tentang keadilan, ini adalah perjuangan tentang kemanusiaan, dan ini adalah kontribusi kita untuk terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya tentang Indonesia kawan-kawan, karena ITUC, Konfederasi Serikat Buruh Sedunia juga sudah menegaskan bahwa apa yang terjadi di Palestina sana adalah sebuah penjajahan. Dalam laporannya baru-baru ini, ITUC mengatakan kondisi perburuan di Palestina semakin hari semakin memburuk. Upah yang murah, kerja yang tanpa batasan waktu, outsourcing yang merajalela, itu terjadi, kata Serikat Buruh Sekjen dari ITUC, itu terjadi karena pendudukan Israel terhadap Palestina. Oleh karena itu secara kontrario kita bisa mengatakan enyahnya Israel, hengkangnya Israel, perginya Israel dari tanah Palestina adalah pintu gerbang terwujudnya kesejahteraan bangsa Palestina, kesejahteraan rakyat Palestina. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, perjuangan tentang kesejahteraan, perjuangan tentang keadilan, perjuangan tentang kemanusiaan adalah melampaui batas-batas negara. Hidup buruh! Hidup buruh!